aja, lihat aja sapinya makan ini. Ini nggak pas. Satu hari berapa kali dia makan ini? 3. Mau pula Pak Wiwi ini orangnya gemarnya sapi. Sergei maju terus, maju terus, maju terus. Ya, bercoba-coba untuk membuat pakan untuk sapi, entok dan ayam. Nah, pakan yang babi sajikan ini, ya kan, ke ternak inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kawan-kawan yang menyaksikan ini. Suatu kebahagiaan bagi ruang kreasi, ya, peluang besar, harapan yang cukup baik. Di sini kita langsung berkunjung nih ke tempat Babe MGM Pump, ya. Di sini ada peternakan. Ada peternakan sapi, lele, entok, ayam, dan budidaya magot. budidaya magot gitu ya kan. Nah, di sini juga tempat produksi pakannya dari apa yang kita jelaskan tadi gitu. Oke, mungkin Beh langsung aja perkenalkan Beh, nama saya Apip. Ya. Mohon Beh jelaskan Beh. Selamat sore pada pemirsa semuanya, kepada rekan-rekan saya yang saya cintai, terutama bagi peternak Sergei. Kedua, kepada Bapak Bupati yang selama ini mendukung saya semampu mungkin dan dia menggalakkan budidaya sapi ini. Saya sangat banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Wiwi Wijaya. Selamat sore. Sergei maju terus, maju terus, maju terus. Ya. Jadi kronologi saya membudidaya sapi ini sebenarnya awalnya saya itu kan hanya pengambil barang BS, barang reject dari pabrik ke pabrik. Setelah saya ngambil itu saya kerahkan ke pemakai, kan gitu ya kan. Setelah lama kelamaan saya kan punya mindset pola pikir yang mau maju positif. Seterusnya saya kalau berusaha dengan pabrik, suatu saat dia tidak ngambil sama saya. Dari pakan yang limbah yang ada di pabrik itu mau kemanakan saya. Jadi saya pikirannya positif, ya kan, positif. Makanya saya itu beralihlah ke pakan, bercoba-coba untuk membuat pakan untuk sapi, entok dan ayam. Nah, setelah saya coba-coba, saya belajar dan belajar terus. Makanya kalau mau sukses, kita harusnya berdoa, belajar dan bekerja. Dan saya belajar, setelah saya belajar hasilnya sangat memungkinkan. Maka dari itulah mulai saat itu saya berupaya untuk mandiri sendiri, berbuat pakan. Ya kan, saya berbuat sedini mungkin, sekecil mungkin untuk peternak ala kadarnya. Setelah saya budidaya, berbuat pakan ini, ya kan, hasilnya sangat memuaskan dan bobotnya per hari itu bisa naik 1,5 kilo. Begitu, dari hasil yang sangat memuaskan itulah membuat saya nyalinya menjadi terbuka untuk membudidaya sapi ini, kayak gitu. Dari barang yang ada di pabrik sekarang, kali kemari saya olah sendiri, sebagian saya tolak ke pabrik, jadi pabrik mengolah untuk jadi pakan. Nah, itulah kronologi saya waktu saat itu membuat pakan ini. Ya. Jadi selain ini Beh, di tempat ini ada di lokasi lain Beh? Ya, terima kasih peternaknya. Setelah saya mengolah di sini budidaya sapi, ternyata kepala daerah di sini sangat menggiur. Mau pula Pak Wiwi ini orangnya gemarnya sapi. Jadi datanglah kemari, ya, curhat sama Babe. Alangkah indahnya apabila kalau sedang berdagang itu, kalau kita budidaya sendiri, kenapa rupanya Babe kan bisa menciptakan pakan yang bagus. Jadi Pak Bupati ngomong begitu sama saya, ya masuk akal juga. Kalau bisa B, kita kerjasama B. Di sini kita budidaya, tiap kepala dinas ataupun warga Sergei yang berkenan untuk memelihara
sapi, monggo. Sekarang Babe lagi membangun hotel, namanya Hotel Sapi gitu Hotel loh. Sapi. Jadi setiap orang yang mau berinvestasi, yang apa, terutama warga Sergei, monggo silakan aja ke Sarangginting sekarang. Jadi kapasitas di sana bisa sekitar 1000 ekor. Dan saat sekarang sudah terpenuhi. Ya, dan rekan-rekan sudah ada juga yang berinvestasi di Sarangginting. Makanya pelan-pelan itu kita bisa penuhi semua. Dalam dekat ini Sarangginting sudah bisa terpenuhi dan bisa meningkat taraf hidup warga Sergei. Ya, dan itu lembu yang kita taruh investnya di sana Sarangginting berupa asuransi juga. Jadi warga Sergei tahu usah khawatir ada kerugian, ada apa-apa begitu. Dan saya sangat salut kepada Bapak Bupati, Pak Wiwi Wijaya. Pak Wijaya, Horas Pak Wijaya, selamat. Bapak Kepala Daerah kita yang sangat bagus, yang punya peranan yang penting bagi warganya. Makasih. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya gini nih. Mungkin Babe bisa jelaskan proses dari bahan baku untuk yang jadi pakan. Oh, proses bahan baku yang siap untuk disajikan segitu prosesnya begitu. Kita dari pabrik ngambil bahan baku. Bahan bakunya apa nih, Ben? Roti, barang-barang yang reject lah, pokoknya berupa makanan, termasuk Indomie, ya, roti, susu yang udah expired. Nah, jadi udah datang tempat Babe di sini memprosesnya dengan thresher atau grente untuk menghancurkan roti itu. Setelah hancur roti itu kita jemur. Wah, jadi kalau keadaan tidak mengizinkan, kita pakai open kan gitu. Karena kita setiap hari membutuhkan pakan ini. Jadi 2 alternatif lah gitu. Jadi kita jemur, siap jemur itu sudah kering, kita bawa tepat ruang pemrosesan. Nah, setelah itu kita adon, kita kumpulin satu tumpuk, baru kita giling. Giling menjadi tepung. Setelah sudah jadi tepung, kita proses untuk penambahan komposisi pakan itu. Karena makanan untuk sapi apapun manusia itu perlu protein apa itu. Jadi kalau untuk makan roti aja nggak mencukupin. Jadi kita ada komposisinya. Itu rahasia perusahaan. Bagi kawan-kawan yang mau belajar, monggo. Ayo, karena aku merasa cuma hidup cuma titipan aja. Apa yang enggak? Kita berbagi kok, kayak gitu aja. Ya, jadi gini, Be. Kenapa harus sapi itu dikasih pakan yang dibuat sama Babe? Oh, gitu, itu Be. sangat gampang gitu. Tapi kan ada perbedaan-perbedaan nih, Be. Pakan Babe, pakai yang lain kan seperti itu, Be. Dulu kakek kita atau bapak kita kalau melihara lembu itu kan hanya secara manual. Kasih rumput. Ngarit ya, Kalau ya ngarit. Ya kan, kalau makan rumput pipa besar, pabrik udah nggak mengolah itu pakannya itu. Justru makan rumput itu prosesnya sangat lambat. Lambat sekali perkembangannya. Dia nggak ada protein, cuma hanya karbohidrat, ya kan. Jadi kita harus berubah dari yang dulu sama yang sekarang. Kita itu sekarang zaman now loh, Bang. Jadi ya kita harus maju benar, cepat, tepat, aman, selamat. Biar lambat, selamat nggak ada lagi. Itu teori, makanya kita proses cepat. Kalau manual itu kita kasih ngarit, itu pertambahan bobotnya nggak sangat maksimal mungkin, nggak begitu apa. Nah, jadi kalau kita pun makan manual, kasih dia makan, itu kita petani itu jual sapinya itu, ya kalau makan rumput itu nggak menguntungkan. Ya kan, nggak menguntungkan, malahan merugikan. Karena apa merugikan? Terakhirnya lembunya dijual, tidak menguntungkan, orangnya pun sakit, Pak, sakit pinggang, hari mengarit terus. Itu kan bukan kerjaan kita. Kita kan zaman sekarang zaman teknologi yang bagus begitu loh. Nah, itu saran saya. Saya bukan karena pinter, bukan karena saya hebat, karena apa? Itu relatif. Saya bisa begitu karena anugerah Tuhan. Ya, kasih petunjuk yang benar atau gitu. Makanya berdoa, belajar, dan bekerja. Ya kan, karena belajar itu nggak ada akhirnya. Sampai makan pun nggak ada akhirnya. Gitu loh. Makasih. Jadi, Be, ini usaha ini memang Babe rintis dari awal ya? Bukan warisan ya, Be? Ya? Bukan ya. Bukan warisan. Ya, Be, ya. Nah, jadi kalau beliau menyatakan ini
warisan atau bukan, itu bukan warisan. Saya terlahir dari orang keluarga yang hidup cukup sederhana. Iya. Karena keuletan saya, ya kan, belajar dan bekerja keras, makanya bisa mencapai kesuksesan seperti ini. Kalau namanya sukses itu relatif. Pinter, Ya. ulet, rajin, kemauan, perjuangan, itu relatif. Babe bisa sukses ataupun katakan oke lah begitu, sudah optimal begitu. Itu bukan karena babe pintar, karena satu kuncinya mau berhasil itu apa, saudara-saudara? Bukan karena ulet, modal, relatif. Kuncinya satu, mau berhasil, kemurahan hati dan kerendahan hati, banyak berbagi dan sedekahi. Ya. Itu aja. Dan babe pada saat ini bisa berdiri dengan tegar, bukan karena babe makan pola yang enak atau gimana. Karena kita babe ini suka berbagi, makanya banyak warga, orang-orang berdoa babe sehat walafiat. Makanya babe bisa berdiri dengan tegar itu bukan karena pintar, bukan karena sehat atau apa, karena banyak doa mereka. Karunia saya seperti babe begitu. Daripada orang kaya tapi tak bersyukur, apapun nggak boleh makan, untuk apa sih? Itu aja pedoman hidup babe. Jadi sekarang babe mencari kesuksesan sejati. Yang namanya kesuksesan sejati itu apa sih? Ya, kesuksesan sejati vertikal dan horizontal, dunia dan akhirat. Sukses itu relatif, saudara-saudara kalian. Belajar dari kebodohan dari babe. Terima kasih. Ya, ini Babe juga baru menerbitkan buku ya, Be, Buku, ya. iya. Mungkin bisa dijelaskan, Be? Iya. Isinya, Be, sedikit. Babe sekarang lagi menerbitkan buku dari saudara Tommy ya, Tommy Storus. Babe buat buku bukan karena semata-mata mencari ini. Saya buat buku ini bukan semata untuk cari popularitas. Sebenarnya saya buat buku itu mempertahankan hidup saya. Ya. Dalam arti mempertahankan hidup usaha saya ini apa sih? Saya sudah buat buku, jadi mau nggak mau saya harus lebih berjuang, lebih semangat, lebih ulet, belajar terus gitu. Apabila saya sudah buat buku tidak sesuai dengan kenyataan, maaf malu. Iya. Ibaratnya juara bertahan sama penantang, berat mana sih? Iya, Harusnya iya, bertahan ya kan? Bertahan yang lebih berat ya, Terima kan, kasih. Be, judulnya, Be, judul bukunya, Be, apa itu, Be? Judul bukunya Belajar dari Kebodohan. Belajar dari kebodohan. Nah, mungkin sedikit lagi, Be. Kenapa belajar dari kebodohan, Be? Biasa kalau namanya, kalau orang bodoh, goblok, lebih cenderung sukses daripada orang pintar. Karena begitu, kalau orang bodoh dia banyak bekerja, melangkah, mencari ide, adaptasi, sedangkan orang pintar hanya mencari prestasi, nggak pernah melangkah atau gimana. Maaf ya bagi pintar, makanya belajar dari kebodohan. Bukan bagi pintar. Kalau ada tersinggung pada saat ini orang pintar, maaf lahir dan batin sebelumnya ya. Ya, jadi Babe ini ya jadi kita harus terinspirasi dari Babe. Tadi kita udah mendengarkan penjelasan dari Babe. Mudah-mudahan kita bisa nular kesuksesannya juga. Tapi tetap harus rajin dan semangat. Gitu. Jangan malas-malasan gitu. Berdoa, belajar, siap. bekerja. Iya. Itu aja. Ya kan, yang terutama kita setiap bangun tidur kita banyak berdoa lah. Iya. Setelah berdoa kita bekerja dan belajar. Tiada akhirnya belajar itu. Mau mencapai kesuksesan. Amin. Tadi ada sedikit, Be. Babe biasa sebelum kita ambil video ini, Babe ada sampaikan doa kalau kita mau keluar itu macam mana, Be, tadi, Be? Harus kita berdoa. Doanya gimana tuh, Be? Iya, aku harus bisa. Harus bisa. Aku harus bisa. Saya sayang keluarga. Saya sayang keluarga. Saya cinta diriku. Saya cinta diriku. Itu aja doa ini. Dari setiap langkah apa yang kalian besok mengerjakan sesuatu, berdoalah. Aku harus bisa. Mudah-mudahan tercapailah begitu. Insya Allah bisa terkabul doanya itu, ya kan? Nah, makasih. Oke, terima kasih kepada Babe. Izin, Be, makasih banyak Makasih. atas sambutannya, Be, dan penjelasannya. Dan kita harus terinspirasi dan harus mengerjakan itu. Ya, Oke, buat saya kawan-kawan. di sini sebab Babe sangat mendukung Pak Wiwi ke depannya lebih maju lagi. Kita lebih cenderung memikirkan warga daripada kepentingan pribadi. Siap. Ya kan, itulah Terima sebagian kasih juga, Bapak hidup kita Bupati. ini. Makasih Pak Bupati, Pak Wiwi. Pak Wiwi, terima kasih. Oke, mungkin itu aja sekian dari saya dan dari Babe. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf. Bukanlah itu disengaja.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.